kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dan insya Allah kita masih dalam keadaan berpuasa. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya di amin nanti. Amin. Amin. Yang kami hormati dan kami muliakan saudara kita Ustaz Ishaq Abdul Aziz, yang kami hormati ketua hormati ibu-ibu pendamping beserta para hadirin pesantren Ramadan yang kami cintai. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memasuki acara, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Al-Hajiyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu tausiah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Ishaq Abdul Aziz yang bertema Selalukan adab sebelum berdengar. Berarti Allah sudah tepat, kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Abdullah bin Taibah bin Ahmadillah al-Qayyim Abdullah Adal amanah wa naswal rumah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasrahu wa wala amma ba'du. Wa ta'ala fi mukami kitabi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Para adik-adik remaja sekalian, ada beberapa ibu-ibu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara Pesantren Ramadan atau nasihat di bulan Ramadan, kuliah sebentar di bulan Ramadan ini yang rutin biasa dilaksanakan tiap tahun. Mudah-mudahan bisa dapat tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita di hari juga dan akhirat kelak. Amin. Para adik-adik juga tidak lupa selawat salam semoga kita biasa Allah diwakil kepada Ibu Kalam Nabi besar Muhammad SAW bersama Allah berkata kepada kita semua. Mudah-mudahan oleh Allah terhadapnya diberikan keadaan kepada kami. Kemudian daripada itu, sebagaimana yang sudah diperkenalkan dahulu, bahwasanya Pak Ustadz dulu memberikan nasihat kepada kalian semua yang ala kadarnya. Mudah-mudahan ini nasihat tambah bekal kita, baik hidup di dunia, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Sebab bagi manusia yang berilmu dimanapun juga akan bermanfaat, ya. Manusia yang berilmu, yang punya keahlian, yang punya kebisaan, dimanapun juga tidak akan menjadi tamu. Tapi sebaliknya bagi orang yang tidak punya ilmu, di mana saja juga tentu saja akan menjadi tamu. Jangankan di negeri orang, di negeri sendiri saja menjadi tamu. Ya. Ibaratnya kalau orang Sunda itu seperti ayam panyamungan. Ayam panyamungan ini artinya ayam. Biasanya kalau punya hajat kalau digabung dulu, orang-orang teman saudara-saudara itu suka bawa ayam. Bawa ayam, karena kelebihan itu ayamnya tidak dipotong semua, akhirnya disisakan. Kemudian pagi harinya dilepaskan. Si ayamnya itu karena tempatnya lain, sikonnya lain, situasi dan kondisinya lain, akhirnya dia lama kelomong. Nah, ini manusia itu ibaratnya seperti itu, ya. Si ayam
Pajamungan itu sangat promo di negeri sendiri, apalagi di negeri orang. Jadi Pak Ustadz tidak mengharapkan remaja Nurul Huda seperti itu. Kamu harus punya prestasi. Malu bakulun. Tapi bahwa beramal engkau, bekerjalah engkau menurut kemampuan masing-masing, keahlian masing-masing. Tapi kalau tidak punya keahlian apa? Kalau tidak punya keahlian, ya itu katanya sangat lomo. Jadikan kepala tidak maju, apalagi jadikan buntutnya juga tidak mau ikut. Ini kalau bagi orang yang tidak punya keahlian, jangan sampai seperti itu. Harus saya anak Nurul Huda, ya anak madrasah Nurul Huda, anak apa namanya, anak remaja Nurul Huda, tidak akan seperti itu. Saya akan bisa berdiri sendiri. Kalau hidup sendiri tidak mungkin, tapi berdiri sendiri itu maksudnya berdiri dengan kekuasaan atau kemampuan sendiri. Di saat ini, walaupun ilmu didapat dari orang-orang sebelumnya. Makanya kata Nabi, la gurbata lil fadili wala watona lil jahili. Ini bahasa yang sudah maklum di kalangan atau di mulut Pak Ustadz semenjak anak-anak masuk madrasah sampai sekarang ini tidak akan dilupakan. Ya. Nabi mengatakan, katanya apa? Anak-anak remaja harus tetap jangan loyo, apalagi anak perempuan ya, perhatikan. Jangan ngaji itu hanya ngaji kiri. Ya. Ngaji kiri terus bertahun dan rumah. Namanya ngaji kiri. Pulang dari sini sudah sama ngaji kiri, ya. Itu ngaji kiri apa tadi? Apa tadi? Pak Ustadz tidak akan senang dan anak remaja bersenang. Kalian itu masa-masanya orang yang sedang mencari ilmu. Jadi wajar kalau Pak Ustadz sudah lambat menerimanya. Namanya orang udah tua itu biasanya kan susah hafal, gancang lupa, cepat lupa. Tapi jangan sampai dijadikan oleh anak muda. Anak muda cepat lupa, lama belum mintanya. Ya, harus hafal ini. La gurbata lil fadili wala watona lil jahili. Kalau biasanya para ustadz suka pakai apa namanya itu? Gambar apa? Support layar tancap. Layar tancap. Ya. Kalau mau usah menghafal hafal aja. Harus hafal. Apa katanya? La gurbata lil fadili wala watona lil jahili. Ini harus jadi moto. Moto saya adalah la gurbata lil fadili wala watona lil jahili. Ya, Pak, ya. La apa? La gurbata li fadili wala taula jahili. Apa lu? Apa enggak lah? Kalau apa itu kan nyanyian banget cepet hafalnya. Kalau yang ini susah hafalnya. Kamu doa. La gurbata lil fadili wala watona lil jahili. Enak banget. Jadi sengaja hadis ini dipendekin oleh Rasul. La gurbata, tidak ada tempat yang asing. Gurbata boleh dikasih. Lil fadili, bagi orang yang punya keahlian, kelebihan, keistimewaan, keilmuan di mana saja. Jangankan di negeri sendiri, negeri orang pun juga akan sukses. Pak Habibie sampai orang sana itu bernama pun juga Pak Habibie, asal mau tinggal di Jerman akan digaji oleh orang Jerman. Padahal orangnya kecil kan, dibanding dengan orang Jerman segininya. Profesor Jerman segininya ya. Tapi semuanya pada segan menghadapi Pak Habibie. Gerindra jangan kayak kebo, ya.
Tahu kebogan? Tahu. Harus kayak manusia. Kalau kebogan ada orang perut manusia atau manusia yang masuk di makan kebogan? Ada? Nggak ada. Ada kebok makan manusia nggak ada. Tapi manusia makan kebok ada banyak nggak? Banyak, sampai tai-tainya juga dimakan. Ya, tapi itu ya. Ini ngobrol aja bukan ngaji nih, ya. Ngaji mah biasa-biasa saya. Lahul bata lil fadil, tidak ada tempat yang asing bagi orang yang punya istimewa. Di Indonesia pun juga sama, di Jakarta pun juga sama. Ya. Walawatona lil jahili, dan tidak ada tempat tinggal atau tempat tumpah darah orang tanah air darah. Lil jahili bagi orang yang bodoh. Kemana? Ya di sana, di kampung sendiri juga atau di kota sendiri, di daerah sendiri, jangankan di negeri orang, negeri sendiri saja belum tidak tahu. Ya, jangan sampai seperti itu kalian ini. Ini motonya. Ya. Harus jadikan moto oleh kalian ini, bukan hanya bahasa hadis saja, akan tetapi jadi moto. Saya tidak akan seperti itu. Walaupun keahliannya apa saja, baik ngaji atau apa saja, ya. Mohon maaf ya, Pak Ustadz waktu di Mekah, pertama kali pindah Mekah tahun 93 dulu, datang ke sana, alhamdulillah sampai seorang yang namanya Abu Tolhah itu, seorang sarjana dari Jamiatul Khair, Jamiatul Qura Mekah, ini Abdul Aziz, sampai ngaku-ngaku susah, ngaku guru kemana-mana, sampai nangis dia berpisah dengan kita. Padahal tidak seberapa dia kalah masalahnya sama kita. Asalnya gara-garanya kalah masalah. Dikiranya orang Indonesia itu hanya bisa bahasa Indonesia, tidak mengerti tentang tata dan sastra bahasa Arab. Mereka itu awalnya dijebak dengan itu. Itu kalah. Karena kalahnya sampai ngaku gurunya luar biasa hormat. Kalau ini masih diceritakan apa? Jadi bukan luar ilmu. Walaupun apalah kalian ini, sekolahnya apa kalian ini? Udah lulus. Udah lulus, sarjana? Belum. Ini udah Sekolah. sekolah apa? SMA. Ini itu terjadi itu yang lulus. Tidak ada kalian ini yang sekolahnya seperti rendahnya sekolah Pak Ustadz. Kalau masalah sekolah jangan ditiru. Itu jangan diikuti. Ya. Pak Ustadz itu sekolahnya SR, SD, SR itu sekolah rakyat. Diganti dengan SD pada tahun 64 dan 63. Jadi sekolahnya sekolah SR, tapi ijazahnya ijazah SD. Pernah mengalami dua ini, bahkan lebih itu dari setengah tahun, lebih setengah tahun ada perubahan ini. Nah itu para adik kalian, ya tahu kalian. Dimanapun juga, kalau punya ilmu, alhamdulillah kalau di sini juga tidak. Semenjak datang ke Nurul Huda dulu tahun 84 ajar di sini. Sudah datang ke sini langsung aja dipanggil Pak Ustadz. Saya dengan yang lain-lain. Kalau dipanggilnya kakak, Amudin, semua itu dipanggil kakak. Karena masih bujang. Kalau Pak Ustadz sudah ada 4 ini datang. Nah, perhatikan ya. Apa tadi katanya? Anak perempuan apa tadi? Bareng apa? Lahul bata lil fadili
Walawatona lil. wala watona Itu hanya pilih moto kalian nih. Bisa bikin kue, dapat hidup. Bisa punya ilmu agama, pintar, manfaat. Bisa bahasa Arab, pintar, bahasa Inggris, apa saja. Bahasa Indonesia pun juga asal benar belajar bahasa Indonesianya. Bisa tata bahasa Indonesia paling susah sebetulnya. Ya, insya Allah kalian akan manfaat. Ya, amin amin asal ada yang dimuhin, ada yang tamutunna bi ilmin wahidin kasar kan. Kata Nabi wala tamutunna bi ilmin wahidin kas. Jangan kau mati dalam satu ilmu karena malas. Wah, itu juga berhenti aja sampai berhenti semuanya. Banyak. Ini lagi bulan puasa ya, kering dulu. Tidaknya. Nah itu lagul bantalil wadiri walawat wanalil jahili itu aja. Ingat. Oh, ngaji itu apa? Kalau ditanya sama guru-guru yang lain, Pak Ustaz ngajar apa? Hanya lagul bantalil wadiri walawat wanalil jahili. Terus saja sampai akhirat. Jadi moto dan jadi praktekan ya, praktekan. Bisa jadi supir kapal. Supir kapal. Pilot. Sekarang ini kan kalian masih jadi pilot kan? Hah? Masih jadi pilot. Nyempil dengan kolon. Nyempil dengan kolon tumpang itu kalau orang tua kan masih. Bapak saya, dia bapaknya. Nah ini yang pertama. Jadi untuk selanjutnya kemarin itu kalau menerangkan asalnya ilmu dengan apa namanya tadi? mendahulukan adab sebelum berilmu. Adab dengan macam-macam itu ya, macam-macam. Nah masalah adab dengan ilmu itu dengan praktek ini juga tidak akan sinkron terus. Kadang-kadang sinkron seperti aja makanya dikatakan oleh seorang ahli dalam apa namanya usul fikih mengatakan tarkul adat adawa. Ya ingat tarkul adat adawa. Meninggalkan adat itu kebiasaan itu jadi permusuhan. Ini karena kebiasaannya di sini umpamanya tarawehnya 20. Kemudian tiba-tiba ada seorang imaman tarawehnya 11. Pasti itu akan ditentang oleh orang-orang yang ada di sini. Ya, enggak. Harus ngikut kebiasaan baik, tapi selama itu adat tidak menyalahi agama, ya. Kalau tidak bertentangan dengan agama, maka si adat harus diikuti. Karena kadang-kadang al-adat muhkamah, ya. Al-adat muhkamah. Adat itu dijadikan hukum. Mohon maaf, ini seperti perempuan. Hasilnya perempuan itu diketahui, dijadikan hukumnya. Adanya hukumnya haid, hukumnya nifas, hukumnya wiladah, hukumnya hamil, hukumnya itu dan sebagainya. Itu karena ada apa? Adat awalnya. Siapa? Itu dulu pertama yang mencetuskan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i istrinya berapa? Sedikit, cuma 100. Imam Syafi'i itu 100 istrinya. Tapi bukan untuk pelampiasan. Ingin mengetahui hukum, ingin menetapkan hukum itu. Hukum adat, hukum kebiasaan itu jadikan hukum. Al-adat kan itu datanglah namanya usul fikih al-adat muhkamah. Adat hukum itu jadi hukum. Adat jadi hukum. Contohnya seperti ini. Wanita biasanya sedikit-sedikitnya haid itu adalah majatun. Satu tetesan. Umpamanya tiba-tiba ada seorang wanita, ini kadang kalau balik semuanya kan, kebalik semua kan? Sebagian belum, Ustaz. Ya. Belum balik. Itu yang seandainya perempuan, maksudnya buat kamu.
Kalau laki-laki mah tidak ketahuan paling dua. Tanya mah gua. Mimpi sama Udah si baik Inem. berapa tahun? Gua 13. 15. Udah pacaran paling. Nah, itu. Ini namanya murohik. Murohik itu hampir gini, hampir puber. Udah pura puber tahu ya. Makanya baju bagus, peci bagus, sarung bagus. Udah gede, udah ada satu ingin takdir orang. Karena anak kecil kan mau sendiri, kuliah masih muda. Tapi tetap saja itu. Itu namanya murohik, ya. Wajar, memang udah kebiasaan itu. Pak Ustaz juga mengalami itu. Cuma dulu kan sekarang, kayak sekarang. Sekarang mah ada pengajian, dibeli baju, segala macam. Nah ini, ya. Ini aja, kalian ini al-adat muhkamah. Hukum itu adat kebiasaan, muhkamah dijadikan hukum. Seperti hanya wanita haid itu diketahui oleh Imam Syafi'i. Siap beberapa istri bisa. Ini istri yang ini begini haidnya. Sampai diteliti sampai 100 wanita ternyata dijadikan. Ambil tengahnya karena walaupun berbeda, pasti berbeda, ya pasti berbeda masalah haidnya. Dijadikan yang rata-ratanya minimal 1 tetesan, kemudian pertengahannya biasanya 3 hari dan maksimalnya 15 hari. Wanita haid itu 15 hari. Jadi kalau kalian 14 hari masih keluar darah bulan, ya bukan netes terus bukan, ya beberapa jam kemudian netes lagi itu namanya haid. Dan haid itu darah kotor, ingat, haid itu darah kotor. Maka wanita kalau sudah tidak haid namanya apa? Wanita sudah tidak haid apa namanya? Ya, itu biasanya banyak penyakitnya. Kenapa? Darah kotornya tidak keluar. Timbul di badannya, yang lainnya jadi lemah. Ya, jadi lemah. Itu menurut ilmu kedokteran. Kemudian rata-rata orang hamil rata-rata kan 9 bulan. Ada orang hamil, minimal orang hamil bisa hidup umur 6 bulan. Jadi umpamanya tiba-tiba saja apa namanya? Said nikah sama apa? Enggak. Bohong. Wasalita umpamanya. Apa? Lagi. Ngomong aja loh. Mau dia Lagi. mau Ustaz tuh antar kau beli. Nah sudah itu dia hamil sampai 6 bulan hamil tiba lahir. Itu si bayi mungkin bisa hidup sebab bayi mulai ditiup rohnya itu usia 4 bulan, ya 4 bulan. Ini ke bawahnya gimana? Kenapa? Ada kebuktian cucu Pak Ustadz yang di kampung itu yang paling kecil itu usianya ibunya lahir hamilnya 6 bulan. Lahirnya saja di kamar mandi sampai sekarang udah kelas 3 SMA udah tamat. Bentar lebih. Memang anak lain nanti. Tapi badannya, perkembangan badannya memang agak sedikit kurus. Ya. Tadinya juga 1 kilo kurang, hanya 8 on. Itu juga karena diurutnya di rumah dengan kehendak Allah, sehingga itu si anak jadi hidup. Wallahu kalau di rumah sakit, perawat udah malas urutnya. Seminggu kami minum susu, tapi hidup ya. Kuasanya Allah. Nah itu
6 bulan minimal hidupnya bisa jadi manusia. Kalau rata-rata 9 bulan, maksimalnya berapa hamil? 13. 13. Maksimalnya hamil itu 4 tahun. Ya. Maksimal hamil itu 4 tahun. Siapa yang pernah dihamilkan 4 tahun? Yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu begitu pas beliau orang tuanya meninggal, bapaknya langsung ibunya hamil. Ibunya sedang hamil 1 bulan. Ditunggu semenjak meninggal ayahnya itu sampai kelahiran Imam Syafi'i, yaitu 4 tahun. Sampai kira-kira hampir 4 tahun. Luar biasa kan? Tapi ini kehendak Allah, ya. Maka manusia menjadi manusia mendunia, ya, sehingga menjadi rujukan semua orang-orang Islam kebanyakan mazhab Syafi'i. Aja itu dijadikan ilmu oleh Imam Syafi'i. Ada ini pada tadi bahasanya apa? Usul fikihnya apa? Tadi apa? Anak remaja siapa? Jangan kayak ini. Pak Ustaz nggak mau, bukan ngaji dengar, harus ngaji ilmu. Sebab kalian ini masih harus menjadi muta'alim. Ada alim, ada muta'alim, ada sami'in, ada muslim, ya. Ini harus jadi muta'alim. Muta'alim itu langsung memperhatikan. Makanya dikira tadi bawa pulpen juga, ya. Apa katanya tadi? Al-adat muhkamah. Adat muhkamah, hukum adat menjadi hukum. Kebiasaannya itu si wanita hamilnya 9 bulan, maka itu dia dengan hukum. Bahkan kebanyakan kedokteran yang paling bagus itu hamil itu 9 bulan. Maka kalau kadang-kadang ada orang udah 9 bulan lahir juga dipaksa apa namanya? Di sesar, ya, di sesar. Kalau datangnya ke dokter, tapi padahal sebetulnya kalau Imam Syafi'i umurnya berapa? Tadi berapa? 4 tahun. Tapi kalau wanita hamilnya 4 tahun, sampai. Itu juga hanya satu-satunya manusia hamilnya 4 tahun. Rasulullah juga sama 9 bulan. Nah ini, makanya tarkul adat adalah meninggalkan adat, kebiasaan itu jadi permusuhan, jadi pertentangan. Ini orang adatnya kebiasaannya di sini begini, ternyata dia menyalahi atau mendatangkan satu pekerjaan yang bukan yang dilakukan oleh kampung itu. Nah, mereka menjadikan pertentangan. Ya, contohnya aja gini. Contohnya saya kecil. Waktu mau nikah, kan? Waktu mau nikah, si anak ini anak perempuan, gadis, suka disuruh oleh si penghulunya untuk minta izin nikah kepada orang tuanya. Ada magabannya, ada kan? Ada perintah gitu kan? Nggak ada itu mah. Hanya akal-akalan. Ini apa, perias biar rame. Akal-akalan perias aja biar rame. Sebetulnya tidak ada dalam agama. Karena kalau perempuan yang gadis, kalau gadis benar, jadi nikahkannya itu namanya walinya wali mudbir. Apa? Wali mudbir itu yang maksa.
suka atau tidak suka kamu nanti dikawinkan. Umpamanya taruhlah Talita tidak mau nikah sama Said, tapi Saidnya ingin, orang tuanya mau, akhirnya dinikahkan. Namanya si walinya itu wali mujbir, wali maksa, harus mau, gitu aja. Itu kayak gitu. Lagi. Tapi kalau janda tidak boleh, itu wali ridho, ya, walinya harus tanpa seizin si orang yang mau nikah itu tidak boleh si janda dinikahkan, ya. Ini ada janda, nggak ada janda? Ada janda tidak? Allah. Ada. Udah nggak ada. Kalau janda itu harus mau sendirinya. Nah, jadi. Makanya ada di dalam sebagian kitab terangkan si janda boleh menjadi walinya, wali sendiri, nikahkan sendiri. Kait dengan garis, kalau garis harus ada izin orang, illa biizni waliha, kecuali harus dengan izin walinya. Nanti kalian harus minta izin sama walinya, maka sebaik-baik sama orang tua, ya, sama bapaknya terutama. Nah, sama bapak wali itu adalah bapaknya. Nah ini balik lagi. Makanya sekarang sebaliknya lagi ada dalam kata-kata syair, wadaruhu madum tapi darihim wa arduhu madum tapi ardihim. Dalam sebagian bahasa itu dalam kitab Nasoiyul Libat terangkan wadaruhu madum tapi darihim wa arduhu madum tapi ardihim. Makanya kalau kata-kata wudhu gampang, hafal sebentar. Wadaruhum madunta fi arti fidarihim wa arduhum madunta fi artihim. Baik. Wadaruhum, mereka yang punya, selama engkau masih ada di rumah itu, di rumahnya dia. Jadi kalau kita bertamu ke sebuah tempat, jangan kita maksakan harus seperti kita, biarin aja bagaimana tuan rumah, karena biasanya begitu, ya. Sudah begini kamu salah ini, jangan nyalahkan pribumi, kan? Jangan nyalahkan pribumi, tapi kita harus ikut kepada pribumi. Wa ardu madum tapi arti waduh dan bumi mereka, tanah mereka, madumta selama engkau ada fi ardihim di bumi mereka. Selama engkau bertamu di sana, kita ini harus, ya, manut saja itu. Manut saja itu namanya, seperti itu. Itu namanya termasuk golongan-golongan adat. Ikutilah adat mereka. Maksudnya gitu. Ikutilah adat mereka, kebiasaan mereka. Bukan kita yang punya peran, kecuali kalau mereka menyerahkan urusannya kepada kita. Ardu apa? Ardu madum tapi artihim, wadaruhum madum tapi darihim, gitu aja. Apa tuh? Banyak kan? Apa tadi yang pertama? La kurbata sepadili wala tonali jahili. Yang keduanya al-adat mukamah, adat menjadi hukum. Yang ketiganya tarkul adat adawa, meninggalkan kebiasaan itu akan menjadi perbuatan. Yang ketiganya apa? Wadaruhu madum tapi ardihim wa arduhu madum tapi ardihim. Gak ada yang kau tuliskan, besok lupa lagi, paling sekarang hafal. Ya, sekarang besok dan lupa lagi. Harusnya jadi apa ini? Ya gitu dalam. Kecuali kalau kamu itu benar-benar tuliskan, catat. Kan kelihatan santrinya, ini kan namanya juga santri itu bukan santri, ya. Ini anak laki jangan santri, jangan santri apa? Soson dari istri. Maaf dari istri. Tidak usah dicari, nanti juga datang. Ya. Di belakang kalian sudah disiapkan, ya. Kalau yang penting kamu itu jangan sampai
seperti Pak Ustadz. Jangan nekat, nikah itu nekat. Jangan disamakan, itu urusan Allah. Tapi nekat juga lumayan, anaknya banyak, cucunya 14, cicitnya udah mau 2, hebat. Udah mau cicit. Jadi kalian ini hampir ya udah bukan cucu lagi. Cicit tahu tentang mau 5 tahun udah. Cicitnya, lagi cucunya. Bisa saja tawajjah aisyusita baitaka mansur. Kata Nabi, tawajjah aisyusita baitaka mansur. Berhadaplah, menujulah kepada kemauan kamu. Baitaka mansurun, kalau benar-benar dengan tawakal kita pasti akan ada pertolongan Allah. Ya. Jadi jangan khawatir. Itu ada orang udah bubar pun datang. Nah ini, jadi kalian ini harus benar-benar menjadi remaja, pemuda. Masa muda kan manusia itu mengalami berapa alam di dunia ini. Pertama manusia mengalami 5 alam. Yang pertama alam apa? Alam arwah. Keduanya alam rohmi. Ketiganya alam dunia. Keempatnya alam barjah. Limanya alam khulud. Apa? Yang pertama apa? Arwah. Yang keduanya alam rohmi. Semuanya di rohmi kan ini bukan terbuat dari batu. Ketiganya alam dunia di tengah-tengah. Yang keempatnya alam barjah, alam kuburan, batas antara dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir alam kubur. Khulud itu kekal. Kalau yang manusia masuk neraka terus. Nah, manusia di dunia sekarang mengalami berapa alam? Pertama alam apa? Alam tukuliyah. Apa? Alam tukuliyah. Tukuliyah itu alam kanak-kanak. Sampai berapa? Sampai masa balik. Tukuliyah. Dari lahir sampai balik namanya tukuliyah. Alam kanak-kanak, belum ada beban. Belum ada taklifus syar'i, namanya itu alam tukuliyah. Keduanya alam syababiyah, alam kemudaan. Mulai kamu ini namanya alam syababiyah. Ya. Dari mulai balik sampai umur 40 tahun. Hatta idza balagha arba'ina sanah. Hatta idza balagha arba'ina sanah. Sehingga sudah sampai 40 tahun kekuatan manusia di sana. Yang terakhir adalah alam uhuliyah. Uhuliyah itu alam kakek-kakek sampai mati. Jadi manusia di dunia ini 3 alam. Apa? Uhuliyah. Makanya kalau kakek-kakek orang tua masih kayak anak kecil disebutnya rupel. Orang tua masih kerjaannya kayak anak kecil. Orang tua masih gak mau sholat di masjid, di rumah aja, ya. Namanya itu kuliah. Kekanak-kanakan. Nabi mengatakan khairus sababikum al-mutasyabihuna bisababi bisuyukhihim wa khairus suyuhikum al-mutasyabihuna bisababihim. Apa? Kata Nabi, tadi apa? Harus apa kan? Ini kan ngaji ini, bukan ngaji kayak kuliah nih, ya. Ngaji kuliah. Ya, bukan ngaji kayak ceramah. Kalau ceramah mah udah ngomong udah pulang aja.
Ngerti apa enggak? Allah harus ada bekasnya. Harus ada bekasnya hari itu. Ya, ada bekasnya. Bukan bekasnya HP, bukan. Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Mungkin Ustadz termiskin di sini di dunia ini. Ustadz yang tidak pernah punya HP. Tahu nggak kebeli bagaimana ya? Kebeli juga. Jadi tidak ada gairah aja. Wa khairu suyuh wa khairu sababikum ini. Wa khairu sababikum al-mutasabihuna bisuyukhim. Sebaik-baik kemudahanmu, keremajaanmu ya adalah orang-orang yang bersifat kelakuannya, kedewasaannya ya, ketanggung-jawabannya seperti orang tua. Itu namanya lebih baik. Ini orang sudah dewasa banget ini, padahal masih muda umurnya. Kan disebutkan, kan disebutkan ini orang dewasa banget, jelek banget. Tidak, bahkan bagus. Disebutnya anak itu bagus, ya bagus itu anak, sehingga kayak sifatnya kayak dewasa orang tua. Di mana ada sholat ketinggalan seperti kodoan, di mana ada perbuatan-perbuatan yang ini sangat memperhatikan, kayak sifatnya orang tua tanggung jawabnya. Juga sebaliknya, wasiraru suyuhikum al-mutasabihuna bisababihi, dan sejelek-jeleknya orang tua adalah orang tua yang bersifat berkelakuan kayak anak pun muda. Sholat dan sebagainya, itu namanya orang tua yang disebutnya tupel. Tupel artinya kayak kelakuan anak kecil. Ini ngerti kan kalau kalian yang disampaikan Bapak? Ngerti? Ngerti nggak nih? Ngerti. Ngajinya pokoknya apa? Kan udah tadi ya, hukum udah tadi yang ditanyakan, karena ada udah sebagian, walaupun tidak semuanya, karena ada tuh banyak bermacam-macam kebiasaan manusia itu. Jadi kita harus ngikut kepada adat itu selama adat itu masih tidak bertentangan dengan syara, dengan agama, ya boleh, dan harus didahulukan itu adat. Ya. Kemudian banyak juga ilmu juga sama, ya, tidak harus sama dengan itu. Kalau kita ini pasti toleransi. Agama Islam itu agama toleran itu masih mentoleransi agama, padahal ada. Ini kelakuan yang di agama datang ke Pulau Jawa kan gak langsung ditekankan semuanya seperti agama, tapi tetap saja mengikuti toleran itu. Maka kita harus menjadi orang-orang yang baik, toleran juga, yang kebaikan. Nah ini kembali lagi yang paling bagus apa tadi? Anak muda yang bersifat dewasa, datang ke masjid, terawih biasa, bukan terawihnya itu mengikuti anak-anak yang lain yang tidak jadi remaja yayasan atau remaja ini, remaja Nurul Huda. Jangan gitu, jangan ikut kepada mereka. Mereka harus ikut kepada kita, harus menjadi tauladan, contoh yang baik bagi mereka. Alangkah hebatnya anak remaja ini. Nah, akhirnya mereka tertarik untuk menjadi remaja masjid, remaja yayasan ini, bukan apa namanya maliknya, malah dicemohin supaya menjadi biar bisa dijual. Ya, remaja sini bisa dijual, maksudnya dijual dihargakan ini kan, ya, tapi dijual kelakuannya bisa dihargakan. Alangkah hebatnya menjadi remaja Nurul Huda. Rajinnya bukan main. Nih, sebentar lagi nanti tanggal 20, tidak remaja, tidak orang tua, bahwa di
Masjid Nurul Huda akan diadakan iktikaf. Iktikaf itu tinggal di masjid, ya, tinggal di masjid namanya iktikaf. Yang di masjid dengan niat yang tertentu, niat aku iktikaf di masjid selama aku ada di masjid ini. Dari mulai kapan? Tadinya mau semalam tutup, tapi nggak mungkin karena orang-orang pada bekerja bukan kayak zaman Rasul ya. Tapi ini hanya paling dari jam 2 atau jam 1 gitu kan, sampai subuh saja. Ya, sampai subuh. Silakan kalau udah ngantuk nanti udah habis waktu tidur di rumah ya. Tapi malamnya itu langsung kita sholat tasbih. Ya, ingat udah di program sama Iya, sudah kasih tahu. Ustaz Nuri. Jadi untuk kebaikan, demi kebaikan, untuk keberhasilan beberapa pertimbangan nanti. Ini baca Quran. Kalau baca Quran tidak semuanya sama rata baik baca Qurannya. Tapi kalau umpamanya baca selawat, kalau baca selawat mah mau baik mau tidak kita dapat paham. Ingat ya. Ini waktu jam 2 pas itu mulai kita sholat tasbih. Habis sholat tasbih kurang lebih 25 menit lah. Kita langsung tawasul, kemudian kita baca sholawat nariah sampai menjelang sahur. Sahur nggak usah pulang, di sana udah disiapin, ya, udah disiapin. Tapi sahur, jangan pulang dulu, jangan dulu pulang, ya. Dan selama datang ke masjid kita niatkan, ingat baik laki-laki maupun perempuan, ya harus berniat. Walaupun suatu malam beberapa hari atau beberapa hidupnya ada di masjid, tapi kalau tidak ada niat iktikaf di masjid tidak dapat pahala iktikaf. Ada disebutkan dalam Al-Quran, wa antum aqifuna fil masajid, dan engkau pada iktikaf di masjid kalau sudah 10 hari yang akan datangnya itu. Karena selawat karya ini insya Allah udah mau dicetak sekarang. Selawat karya yang belum hafal harus hafal semuanya. Selawat karya ada selawat satu-satunya selawat yang paling terkabul doa, mudahkan doa, mudahkan urusan. Dan itu di atas dugaan semuanya. Berhasilnya di atas dugaan semuanya. Ya. Banyak beberapa ulama yang sudah melaksanakan atau tajribahnya nyoba itu semuanya juga berhasil. Dan caranya yaitu yang nanti udah siap itu seperti kacang segala macam, satu kacang satu selawat. Pokoknya bahwa kawan-kawan ini itu lama tua dapat kembali melakukan. Nanti dikumpulkan, kalau bisa itu sekali kumpulan kita dapatkan 4.444. Insya Allah dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang 40 yang kumpul di sana, baik bapak-bapak, ibu-ibu, majlis sekalian, insya Allah ada seorang yang dijadikan wali abdal oleh Allah. Kan? Pak? Wali abdal. Wali abdal. Wali abdal itu untuk mengabulkan doanya. Akhirnya karena ada seorang yang dikabulkan doa, dan semuanya yang terikut di sana pada apa? Pada kebahagiaan dikabulkan doa. Dan nanti ada kan? Hanya kan tiap-tiap asar sudah. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natasyaffa'u minnaka bi sholati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antaqdiya hajatina. Sebutkan oleh kalian ya apa hajatmu, antaqdiya, semoga engkau ya Allah mengabulkan hajatina, berarti hajat kami. Omongin walaupun tidak diomongin tapi artinya ngomong, ya Allah atas jadi mudah-mudahan si marmana itu jangan berbelok kemana-mana ya, umpamanya bisa di atas dugaan pasti. Dulu Pak Ustadz itu mengamalkannya ketika mau haji, duit kagak punya sama sekali.
Yang punya duit hanya 450.000. Kemudian hajinya 7.000 tersebut. Di mana nggak ada simpanan uang dan punya harta yang lain. Dan Allah yang Maha Kuasa. 1 bulan itu sudah langsung saja diketuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya orang-orang kaya bisa selesai itu bahkan lebih daripada itu. Nah, itu diantaranya tahu itu berapa 2 kali haji, 3 kali mengunjungi sama seperti itu. Ya. Dulu kan, ikut tahu kan? Apa saja? Nah ini kalian supaya begitu menjadi orang-orang yang sukses. Tidak ingin dan sedih Pak Ustaz kalau mendengar anak remaja, mantan anak remaja Nurul Huda sengsara. Sedih, memberi agak bisa mengarahkan juga susah kalau udah tua. Tuan Indonesia sedih aja, kasihan ya. Karena mereka itu rata-rata memang tidak aktif dengan Pak Ustaz itu sendiri. Ya. Dia berkecimpung langsung. Nah, itu diantaranya kesalahan mereka. Waktu itu kadang-kadang mencemoohkan, mengejek dan sebagainya. Pernah jadi remaja tapi tidak begitu keras aktivitas. Tapi yang ikut aktif dulu juga sampai sekarang Bapak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi macam-macam. Ada yang jadi ustaz, ada itu. Barokah Allah ya. Amin. Ini kita minta keberkahan hanya kepada Allah dengan melalui membaca sholawat kepada Nabi, dan tidak sia-sia kalau membaca sholawat kepada Nabi, baik kencang atau keras atau tidaknya, tetap saja akan dapat pahala insyaallah. Dan kiranya ini hanya sekian saja, mudah-mudahan manfaat dan menjadi ilmu bagi kalian, dan terutamakan apa yang tadi diutarakan saja. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Ambil kita bukunya. nggak sahur tapi tetap puasa, apakah puasa itu diterima oleh Allah? Terima. Sahur itu bukan wajib, tapi sunat, ya. Biar menolong untuk kekuatan kita, bukan wajib. Tapi kalau tinggal niat, ya ketika niat, maka itu wajib imsak, wajib puasa, wajib qada, ya. Wajib kayak orang puasa, tapi puasanya nggak sah. Tapi dapat pahala hormatan aja. Hormat menghormati bulan Ramadan. Tapi tetap saja tidak menggugurkan puasa, kan puasa aja di bulan yang lain. Kalau tidak niat, banyak hati-hati niat itu, ya niat itu adalah minimal dalam hati itu ya. Kalau ucapan niat itu adalah talabut niat hanya sunnah aja, ya supaya tenang jelas. Nama itu sama bodhinya itu namanya talabut niat, melapatkan niat, mengucapkan niat. Tapi kalau niat itu sendiri adalah dalam hati. Umumnya dalam hati kita ngomong, saya niat puasa besok di bulan Ramadan. Minimal itu atau karena Allah Taala. Dalam hati ngomong, jangan nanya. Kalau itu sama bodhinya dari pada saat, tapi enggak niat untuk puasa besok. Makanya itu tidak sah niatnya. Harus niat itu harus ada hatinya ngomong. Namanya corona. Bareng antara hati dan mulut. Ya, mulutnya ngomong, hatinya pun juga ngomong. Ya. Seperti hanya nyawa sawa kodin yang puasa besok hari. Ya. Ada ibadah di Ramadan dari menuliskan ibadah Allah pada bulan Ramadan. Bila Ta'ala kata Ta'ala sedikit. Ya. Walaupun tidak diucapkan niat itu, andai dan kita tidak mengucapkan, tapi sudah ada niat, kita puasa. Dan awal niat mulai terbenam matahari sampai terbit fajar bersama. Ingat, waktunya niat itu dari mulai terbenam matahari maghrib sampai terbitnya fajar. Ya. Itu waktunya niat panjang.
Bahkan niat itu yang paling utama, ya paling utama adalah waktu setelah sahur. Ya. Karena dekat, tapi dikhawatirkan takut lupa, makanya niat dari sore hari. Jadi ada niat yang boleh ditangguhkan. Semua niat sholat tidak boleh tangguhkan. Pokoknya niatnya sholat subuh besok, nggak boleh niatnya dari sekarang. Kalau kita sholat maghrib, udah niat dari sekarang, nggak boleh. Harus bareng, harus corona, barengan. Tapi kalau puasa apa boleh? Puasanya besok, entar begitu pas terbenam matahari sambil buka kita niat puasa umpamanya. Boleh, ya, boleh. Makanya kan niatnya nanti habis terawih. Kemudian puasanya besok. Satu rukun yang dibolehkan, niat itu yang dilakukan. Kalau ingin cepat-cepat punya Jodoh, nanti besok di apa? Sambil iktikaf kita mohon kepada Allah, ya, sambil baca selawat, tapi yang betul tiap malam itu sampai malam, 10 malam. Insya Allah dikabulkan. Minta jodohnya yang terbaik. Walaupun tidak baik, tapi apabila tidak ganteng tapi baik, alhamdulillah. Ganteng tapi gede amat, dan gede amat, duitnya cepat. Ya. Ini kan orang ganteng, duitnya banyak, toler. Mintanya gitu. Kan mintanya kalau laki-laki dan dindun, ya, dan dindun bagus dandannya, kalau tidak dandan bagus cakep cantik. Din ada agamanya kuat, dunnya banyak dunianya, bisa luar sekolah tinggi dan sebagainya. Nah itu jangan dan dindun jadi ada sedih. Jadi kentut kali itu. Manfaat dari sholat istiqoroh dan itu memintanya hanya jodoh aja, apa yang lainnya bisa? Semua sesuatu tidak hama bisa ya amrin. Kata Nabi, bila mana kau bingung dalam suatu perkara, bukan hanya jodoh, apa saja. Umpamanya ini ada dua pilihan, yang penting ada dua pilihan minimal. Mana itu yang lebih baik, pasti akan contohnya ke sana itu. Ya, bukan hanya jodoh. Ini ada dua pilihan, kerja di sini atau kerja di sana, mana ini yang baik? Minta kepada Allah. Nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan yang paling cocok untuk kita dari Allah. Makmum, kewajiban makmum itu tidak usah baca surat, bacanya baca Fatihah aja. Kewajiban makmum terawih bersama terawih, kamu itu hanya baca Fatihah aja. Kalau Fatihahnya tidak takut ketinggalan, ikut dengan imam bareng nggak apa-apa, ya, boleh bareng. Karena kadang-kadang si makmum lebih dulu baca Fatihahnya daripada imam, di mana sholat sholat yang dia seperti sholat zuhur atau asar. Imamnya belum waladhdallin, dia udah waladhdallin, kan sah nggak sah? Silakan aja, ngomong aja. Bodo amat. Ustaz, mau nanya Ustaz tentang sholat. Kalau ketika kita sedang sholat maghrib, kita sholat sendiri, terus ditepuk nih. Saya juga jadi makmum, misalnya si imam bagas, saya makmum ditepuk. Tapi kalau misalkan dia nggak berbunyi suara, itu gimana hukumnya Ustaz? Karena kan sholat maghrib itu karena harus bersuara biar tahu. Oh suara. Tapi kalau misalkan yang imam nggak mengeluarkan suara itu, bukannya harus mengeluarkan suara Ustaz ya? Oh lebih utama kalau pakai suara. Kalau dia sebelumnya sudah tidak ada juara, mungkin juga dia meragukan bahwa dia
belum tahu menjadi imam dan sebagainya. Iya, takutnya begitu, takut nggak sah. Kalau makmum tuh baca takbir yang dalam santun aja di belakang. Tapi kita tak itu supaya dia kalau sholat jahat itu harus baca. Mau nanya Pak Ustaz, Iya. ketika ada imam tetapi dia membaca Al-Quran dia belum bisa, tetapi kalau soal masih bisa baca basmalah dan ayat-ayat Pendek itu masih bisa. tapi dia ketika menjadi imam apakah Tidak sama atau boleh bermakmum orang yang qori kepada yang am. Ya. Tidak boleh dan tidak sah bermakmumnya orang qori yang sudah bagus bacaan Qurannya yang bermakmum kepada orang yang belum baca. Belum tahu tajwid. Berarti kalau dia tetap ngeyel atau gimana, Hah? yang dosa itu siapa nih? Apa? Biasanya kan ada yang ngeyel gitu, ingin menjadi imam tetapi dia belum Tahu hukum. tahu hukumnya. Itu gimana? Kan disebutkan kata Nabi Alladzina yuqbalu sholatuhum, yang tidak akan diterima sholatnya itu adalah imam amma kauman yang mengimami kaum makmum wahum yakrahuna, tapi mereka tidak senang saja. Ini orang tidak disenangi oleh makmumnya lalu maksa jadi imam, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah. Udah. Kalau bisa dijawab Pak Ustaz, kalau dari Coba. Ustaz mau nanya Ustaz. Ayo baskom gitu. Kenapa sih guys? Di sini kan belum ada yang belum tahu cara bacaan sholat jenazah. Rakaat salam pertama, salam kedua, salam ketiga dan salam keempat itu gimana sih Ustaz? oh benar. Ya mungkin sebagian ada yang belum tahu dan ada yang udah tahu. Sholat mayit hanya gini, tidak usah dulu. tidak usah bacain kita. Usolli ala hadal baiti apa takbiratin pada kifayatin wa man yata atau man yata Allahu akbar. Amun yata Allahu akbar. Dan kita tidak usah baca doa kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Iya itu. Allahu akbar, yang kedua aja baca selawat. Kalau mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Yang ketiganya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahu akbar. Yang keempatnya Allahumma la tu'lina ajrahu wa la tu'lina ajrahu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Apa? Mayit. Takutnya belum ada yang tahu gitu. Makanya ikut sholat mayit, ikut. Sayangnya kamu ya belum tua, ya kalau udah tua mungkin ikut ngaji dengan tahu. Kalau ngaji dengan tahu ya kata tua. Banyak ilmu. Itu sering berulang-ulang itu sholat mayit dan diusahakan supaya kalian itu jangan sampai orang tua mau meninggal tapi tidak bisa mendoakan. Kalau bisa kalian jadi imam. Ya. Alhamdulillah Pak Ustaz ya orang tua semuanya, ibu bapak ya. Banyak dua kiai-kiai saudara Pak Ustaz, tapi semuanya sekarang tapi kalian juga punya jadi imam. Apa yang pertama? Takbir yang pertama apa bacanya? Fatihah. Fatihah, udah. Takbir kedua? Salawat. Salawat. Sampai yang kami dua ini kan. Terus Takbir ketiga. ketiga, Allahumma Allahu wa'fu anhu. begitu Allahumma warhamhu wa lahu ya, dan seterusnya kalau bisa. Tapi kalau bisa mah Allahumma warhamhu wa berulang-ulang aja sampai imam Allahu akbar lagi. Iya. Dan kalau menjadi masalahnya, kalau menjadi makmum masbuk, ada makmum itu mau menguapkan kalian. Kalau itu mah gampang, ikut aja kepada imam bareng. Tapi kalau makmum masbuk, bagaimana?
Begitu pas datang ke sana itu udah takbir ketiga atau keempat. Ikuti aja imam dulu. Tadi apa yang belum? Ternyata yang belum baca Fatihah, baca Fatihah aja ke belakang. Tapi enggak, jangan ini. Udah takbir ketiga mereka assalamualaikum ikut salam, bukan jangan. Ya. Takbir lagi. Wow, Akbar. Tadi yang belum dibaca baca Fatihah, Fatihah. Gitu ya. Iya. Tinggal. Mati. Ini jarang dilakukan ini, ya. Karena kebanyakannya udah ikut salam aja. Perempuan juga boleh menjalankan orang tuanya, ya. Jadi makmum di belakang, tapi nggak sah jadi imamnya. Selama ada benda laki-laki. Dan boleh imamnya laki-laki walaupun belum balik dibagas mau menjadi imam, nggak apa-apa. Kalau bisa. Hanya dari sendiri mungkin sekecil mungkin kita diajarkan itu sholat mayit ini. Cukup. Ustaz. Jangan sampai asing, ya. Jangan sampai asing. Ya. Jangan kata Nabi, datang Islam itu ke dunia ini asing, aneh. Dan kembalinya juga nanti Islam itu akan asing, aneh lagi. Hilang tanpa terang. Apa? Udah. Udah cukup. Ustaz. Doa Ustaz. Langsung dua penutup. Doa penutup Ustaz. اللهم صل على سيدنا ونبينا شفينا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين والأنبياء والصلاة والسلام على رسول الله آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal hamdu wa lakal karimina min syukran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna min ahli taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam ila baitil aziz. Wa ajrukum bi sallallahu alaihi wa sallam siddiqo wa maluk wa rasulullah. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an marhuman atau marhuman min ba'di tabarrukan ma'suman wa la taj'alna ma'mina wa la minna wa la ma'ana syafiyata wa rasuluna wa ruman. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa lakal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Allahumma ya muyassir kulli amrin kana muyassir wa inna taysira wa asya alika yassir. Allahumma ya man la yastaju la wa ya tasbir hajatuna ilaika takir bina kalam jawab batil yassir lana wa wasir maka bilana wa wasir auladina wa nabina dzurriyyatina min qurrati dunya wa akhirah rahmatika ya rabbi ya muta'al wa rahmatul wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.